Situs Siti Inggil Raden Wijaya terletak di Dusun Kedung Wulang, Desa Mejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Area Siti Inggil makam Raden Wijaya cukup luas dengan sebuah pohon besar, sekaligus memberi nuansa sejuk dan mistis. Di beberapa area ada tempat untuk istirahat bagi para peziarah yang datang. Bahkan peziarah dari golongan rakyat jelata hingga pejabat untuk ngalap berkah. Di tempat ini juga cocok untuk menyepi maupun bersemedi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Purnomo Meker melaporkan. Situs Siti Inggil terletak di Dusun Kedung Wulang, Desa Mejijong, Kecamatan Trowulan. Fisik situs berupa sisa pondasi sebuah bangunan kuno oleh penduduk sekitar. Di atasnya dibangun semacam sanggar pemujaan yang di dalamnya diyakini sebagai makam Raden Wijaya. Di lokasi Siti Inggil juga terdapat sumur yang airnya bisa digunakan sampai sekarang dan dianggap mengandung berkah. Sebuah pendopo dibangun tempat di depan sanggar pemujaan, dilengkapi pula dengan musola dan sebuah bangunan yang disebut dengan sanggar gundul. Situs Siti Inggil banyak dikunjungi peziarah, khususnya pada malam Jumat Legi, pada malam bulan Suro. Tempat ini merupakan petilasan Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana atau Brawijaya yang pertama, yang menjadi tonggak awal lahirnya Kerajaan Mojopahit di tahun 1293 Masehi. Semasa kecilnya, Raden Wijaya dipanggil dengan nama Joko Suruh. Petilasan tersebut berbentuk makam dengan panjang sekitar 2 meter. Situs ini dikenal dengan sebutan Lemah Geneng, yang artinya sama dengan Siti Inggil, yaitu tempat yang tinggi atau tanah yang tinggi. Dulu disebut dengan Lemah Geneng, artinya tanah yang tinggi, sama juga artinya dengan Siti Inggil. Di dalam komplek Siti Inggil ini ada 5 nisan, yakni nisan Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana, pendiri Kerajaan Mojopahit, kemudian makam Gayatri Permaisuri Raden Wijaya, dan 2 selirnya bernama Ndoro Petak dan Ndoro Jinggo, serta Abdi Kinasih. Di luar komplek Siti Inggil terdapat sanggar pemujaan, serta yang tak kalah menarik adalah 2 makam yang bertuliskan Sabu Jagat dan Sabu Angin, yang merupakan pengawal dari Raden Wijaya. Selain itu juga terdapat sumur tua yang hingga saat ini masih bisa digunakan. Hampir setiap hari selalu ada saja pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Sanggar pemujaan ada di depan pendopo. Bangunan ini memiliki tinggi sekitar 3 kali 3 meter dari permukaan tanah. Konon sanggar pemujaan ini dipakai Raden Wijaya melaksanakan semedi atau bertapa, dan di tempat ini pula pertama kalinya Raden Wijaya mendapatkan wahyu keprabon, di mana ia mendapatkan wangsit untuk mendirikan Kerajaan Mojopahit. Tempat yang dipercaya keramat ini sering dikunjungi peziarah setiap hari, khususnya setiap Jumat Legi. Wangi dupa dan bunga tak pernah hilang di dalam area komplek pertapaan Siti Inggil ini. Pendopo yang ada di Siti Inggil juga berfungsi sebagai tempat istirahat bagi para peziarah. Letak pendopo yang berada di naungan pohon besar
tentu sangat nikmat jika sesekali duduk menikmati hawa sejuk. Menurut warga sekitar, biasanya peziarah datang pada malam hari. Jika siang hari, maka dipastikan hanya untuk berwisata. Untuk masuk ke dalam makam Raden Wijaya juga tidak sembarangan orang, tetapi hanya yang memiliki kepentingan tertentu. Sebenarnya masuk untuk ziarah sekedarnya boleh saja, tapi harus tetap izin juru kunci. Masyarakat sekitar Petilasan juga menyebut Siti Inggil dengan tanah tahta. Tidak tahu pasti mengapa masyarakat menyebut demikian. Namun yang jelas ada anggapan dari banyak kalangan bahwa tempat ini dapat memberikan tahta atau kedudukan pada setiap orang yang datang jika dilakukan dengan rutin.